Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Oke, kita buka Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Mana kitabnya ini? Apa pendeta ini bagaimana ini? Kita akan belajar tentang beban dalam hidup kita. Oke? Ada nggak manusia hidup nggak punya beban? Ada. Semuanya pasti punya. Nah, Lukas 14 ayat 33. Nah, sebetulnya kalau kita bicara beban, itu seharusnya ada sesuatu yang kita pikul nggak? Iya toh? Tapi hal terbesar dalam hidup kita yang namanya beban, itu ada barangnya nggak di pundak kita? Nggak ada. Tapi rasa. Aneh bukan? Berarti kita ini manusia-manusia lucu. Betul nggak? Tahu lucunya? Nggak ada apa-apa kok rasa beban. Bunda sakit. Bundanya kita dipijitin kalau sakit bundanya. Saudara, ini loh masalahnya. Kita itu tidak mau melepaskan semuanya. Renungkan kalimat ini. Betul nggak? Kita nggak mau melepaskan. Kita mau pikul semua. Jawab toh, iya atau tidak? Benar. Yang enggak dipikul. Betul? Contohnya apa ya? Enggak itu contohnya apa? Seharusnya saudara yang tinggal di Belanda, warga negara Belanda, enggak perlu mikul beban. Pemerintah nanggung, versi kering saudara kan hebat-hebat. Kenapa Bu Pendeta ini ketawa? So simple, isn't it? Oke, so simple isn't it? Lu kan aneh. Saudara sakit ya dijamin. Nggak kerja dikasih uang. Coba bayangkan. Uangnya kurang. Uangnya, lah itu yang masalahnya uangnya kurang. Yang kerja yang kerja. Kenapa Andrew? Yang kerja enggak. Saudara ini loh. Ayo, coba sebutkan saya. Kira-kira beban apa yang enggak yang sering kita pikul itu? Saya ingin tahu dari saudara yang enggak itu apa? Khawatir. Apalagi Bayar utang. bayar utang. Itu harus dong. Uangnya sudah dipakai, mau nggak bayar. Dengar ya. Ada satu beban yang itu karena kebodohan kita. Maaf. Kata orang. Nah itu dia. Kata orang. Betul? Lu ya atau tidak? Berapa kali kata orang itu jadi beban di hidup kita? Maaf ya, bodoh. Lo betul nggak? Orang ngomong gratis kok kita. Coba saudara, maaf ya, saya ngomong ini. Berapa banyak orang pikul beban karena orang ngomong? Lu ya atau tidak? Iya. Banyak. Banyak. Ya karena bodohnya. Katanya itu loh, katanya. Terus udah begitu pakai kalimat ini. Kamu harus tahu loh, ini dapat dari sumber yang bisa dipercaya. Sering nggak ada kata-kata ini. Banyak lagi. Dengar saudara. Tidak ada sumber yang bisa dipercaya kecuali firman Tuhan. Jangan lupa itu. Jadi seharusnya kita ini harus hidup apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Setuju? Nah, hari ini kita sudah masuk di hari pertama bulan yang terakhir. Betul? 11 bulan yang kita lewati dari Januari lalu, sudah banyak yang terjadi bukan di hidup kita. Itu jadikan pelajaran supaya masuk Januari tahun depan dan seterusnya kita tuh jadi pintar.
nggak amin? Amin. Pinternya bagaimana? Pinter bukan, nah pikiran kosong begitu. Betul, harus kita jadi pinter, amin. Tidak mau dengar kata orang. Nah, jangan dengar kata orang, rugi. Berapa banyak suami istri ribut? Betul tidak? Karena orang ngomong. Ayo kita belajar, hanya percaya apa kata Tuhan. Kalau orang ngomong, itu karena kita yang betul diomongin itu, ya kita harus berubah. Ya toh? Introspeksi diri. Harus periksa diri kita. Tapi kalau diomongin itu nggak benar, ngapain disimpan? Itu jadi beban dalam hidup. Oke, kita baca dulu. Lukas 14:33. Bahasa Indonesia, terus nanti bahasa Belanda. Ini sini bisa lebih terang nggak? Cukup ya? Supaya lebih terang. Ya, Lagi. oke. Nah, Lagi. bagus. Ya, karena ini kan mata-mata tua sebabnya. Udah. Bapak kayak punya sinar kemuliaan. Kan? Bus, udah jangan ribut kamu. Dulu jangan. Gitu. 1, 2, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bahasa Belandanya? Yang bahasa Belanda siapa? Daarom kunt u, als u geen afstand kunt doen van uw al bezit, nooit mijn leerling worden. Nooit. Tidak dapat, tidak bisa menjadi murid Yesus. Bukan karena tidak ke gereja, bukan karena tidak berdoa, bukan karena tidak ikut Bible study, bukan karena tidak memberi persembahan. Yang tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus, yang tidak melepaskan dirinya dari semua miliknya. Pelan-pelan, semua milik, jangan bicara harta dulu. Itu beban. Beban yang kita pikul, yang tidak bisa kita lepaskan, itu menghalangi kita untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, tahu tidak? Ya. Kenapa beban itu bisa menghalangi kita untuk nggak jadi murid Tuhan Yesus? Ya, semua kita kan pernah sekolah. Berarti nggak sekolah semua, kok nggak aneh? Loh, pernah sekolah dong? Loh, kenapa? Oke, saya tanya lagi. Sini pakai bahasa yang kuat. Aduh, terima kasih. Enggak. Betul. Hauce, tante Hauce nih. Iya, ini begini kelihatan semua ini. Yang ngantuk siapa tahu. Bangun. Iya, makanya. Oke, saya ulangi lagi. Mata udah sakit. Kasihan. Jujur nih, terus jujur. Oke, saya ulangi lagi ya. Semua kita kan pernah sekolah, bukan? Iya. Ih, ya itu kan ragu itu. Benar bangun. Gini, waktu kita sekolah kan jadi murid. Iya. Kalau kita mau masuk sekolah dan ada beban yang di rumah, masalah mama papa bertengkar, misalnya masalah apa, bisa belajar nggak di sekolah? Bisa. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Kalau kita tidak melepaskan diri kita, gitu. kenapa lo dia? Lampunya kok tambah terang. Enggak lah, asapan terangin. Dia ini aneh-aneh begini ya. Nakutin kalau tambah terang. Kamu ada beban ya? Maaf ya yang di rumah, ini murid lucu-lucu. Enggak, dia main lampu loh. Dia ini kok aneh bener tambah terang. Murid-murid zaman now. Karena coba lihat, kalau hidup kita seperti ini kan ringan kan enak, tertawa, sukacita, betul? Haleluya. Nah seperti itu model hati kita yang nggak ada beban apa-apa. Kalau belajar dengan Tuhan Yesus itu cepat masuk, Iya. betul? Kalau bebannya banyak, aduh, kapan pinternya? Maka itu
sambil mendengar ini, termasuk yang di rumah, periksa. Apa yang belum aku lepaskan ini? Banyak. Betul? Masa lalu. Yang dulu. Itu beban berat. Betul? Saya nggak tahu istilah bahasa Belanda. Kalau istilah Indonesia sejak zamannya Ahok dulu jadi gubernur, kamu belum move on. Belum maju, berapa bahasa Belandanya? Move on. Foran. Iya. Nah, Vooruit. Iya. Vooruit. Ya. Harus maju. Coba bayangkan, Mak Beni saya cuma ngomong. Misalnya ada di antara kita pernah punya pacar, sudah siap mau menikah, diputus. Itu tahun 74 yang lalu. Masya Allah. Loh, ya kan umurnya sih kamu itu. Oh iya, maaf. Kapan kamu belum lahir masalahnya? Ini kamu sudah tua-tua nih. Maaf. Saya lupa ada di lingkungan apa, maaf. Lupa saya. Bukan udah tua, berpengalaman. Jadi misalnya, ada di antara kita pernah diputus pacar tahun 74. Baik, Ndruk kenapa Ndruk? Sama dong. Berimajinasi. Bayangkan sekarang sudah 2018 mau habis. Tapi orang tuh nggak mau forward. Dikit-dikit ngomong, aduh seandainya tahun 74. Seandainya tahun 74. Berarti kita mundur berapa puluh tahun itu. Banyak. Ngerti nggak? Makanya itu yang pertama, beban dalam hidup kita. Yang dulu. Maka itu siapa di antara kita yang masih sering berkata seandainya. Bahasa Belandanya apa seandainya? Was mawar. Mas? Was mawar. Aduh susah bener. Ya udah gitulah. Mas. Was mawar. Was marwah. Ya. Tujuh. It's good. Maklumnya anak saya ini agak begitu maklum. It's lekker. Error lekker. Ada sambungan nih. Lapar ya. Ada sambungannya. Nah, jadi kalau ada orang yang berkata seandainya, berarti orang itu nggak pernah forward. Kalau ada orang mikul beban, besok, minggu depan, bulan depan dan tahun depan, pasti ngomongnya, aduh jangan-jangan, itu jangan-jangan. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Apa bahasa Belandanya? Jangan-jangan. Asmanik. Niet. Kan lucu. Loh, betul nggak? Kan belum terjadi. Iya. Ngapain dipikirin sekarang? Loh, betul nggak seseorang? Nah, itu manusia. Jadi iblis bisa merusak hidup kita dengan yang dulu dimunculkan terus, diingatkan terus. Sudah begitu, dia pun membawa kita takut untuk melihat ke depan. Maaf saya berkata, ini orang paling bodoh di dunia. Betul? Berarti orang itu tidak eksis di hari ini. Mikir, ya atau tidak? Ya. Jadi eksisnya kapan? 74. Iya, ada apa yang jumpa? Luar biasa. Tante Tresna. Masuk. Bangun. Loh, betul nggak saudara? Kira-kira banyak nggak orang seperti itu hidupnya? Banyak. Iblis berhasil membuat banyak manusia seperti itu. Iblis pun berhasil membuat manusia larinya kecepatan ke depan. Ngerti nggak kata kecepatan ke depan? Iya. Belum nyampe sudah kita mikir sekarang. Woi, orang kayak begitu itu bisa bayangkan hidupnya kayak apa susahnya. Yang dulu, yang besok. Jadi
yang hari ini nggak pernah kepikir kan? Hari ini nggak pernah dipikirin. Karena dulu, seandainya, jangan-jangan. Seandainya, jangan-jangan. Nah, ayo kita masing-masing jujur. Beban yang benar, yang harus kita pikul adalah bebannya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita baca Matius 11. Ya, Matius 11. Supaya kita tuh jadi pemenang pada akhir zaman ini. Ya, Matius 11. Ayat 28, ayat terkenal. Yang semua kita pasti sudah hafal. Matius 11 ayat 28. Ayo baca sama-sama. Sudah ketemu? Dia? Belum. Oh, itu minta ganti HP itu. Hans, beliin dong Hans. Kok Mas pernah nggak denger nih fokus dari ayat. Udah ketemu. Matius 11 ayat 28. 11 ya. Matius 11 ayat 28. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku terus semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, lihat ini. Tuhan Yesus kan baik undang kita. Ayo, datang kepadaku yang punya beban berat. Terus aku akan memberi kelegaan. Apa kata lain kelegaan? Free. Ya. Kebebasan. Oke. Habis sampai di situ? Udah. Maka jiwamu enggak ada kata itu. Oke, nah sekarang ayat 29. Aneh. 1, 2, 3. Pikulah buk yang kukasar. Nah, stop dulu. Saya pertama belajar ayat ini, saya berkata, Tuhan jangan bergurau dong, jangan guyon. Untuk apa Tuhan minta kami menyerahkan pikulan beban berat? Ayat 28. Setelah dia ambil, dikasih pikulan baru. Masa aja bohong. Pada kepikir enggak? Cuma ditukar. Loh ya atau tidak coba? Iya. Saudara, di sini kita menemukan kebenaran yang luar biasa. Untuk diakui menjadi murid Tuhan Yesus, pundak kita tidak boleh mikul beban kita. Harus mikul bebannya Tuhan Yesus. Amin. Ini masalahnya. Jadi kalau selama kita jadi murid Tuhan Yesus, hanya mikul beban sendiri, bagaimana kita bisa menjadi teman sekerjanya Tuhan Yesus, partnernya Tuhan Yesus, untuk dia taruh pikulannya ke pundak kita juga? Ngerti nggak hal ini, saudara? Nah, maka itu yang jadi penghalang untuk kita bisa jadi murid Yesus, yang artinya kita sama-sama bekerja bersama Dia. Itu kalau di pundak kita ada pikulan lain. Nah, Tuhan minta, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu, capek dan beban berat ini. Ayo, kasih pikulan. Siapa pernah ingat cerita zaman dulu ketika di Pulau Jawa baru ada mobil yang bak terbuka 1, 2, belum banyak. Ini kisah nyata zaman dulu, masih zaman Belanda dulu. Nah, ada orang kaya punya mobil, ya, banyak orang desa waktu itu belum tahu mobil, ya. Nah, terus orang ini lihat waktu jalan ke mobil ada orang mikul sesuatu, entah jagung, entah padi, entah apa. Terus mobilnya berhenti, terus dia ngajak, naiklah kamu. Gitu. Nah, begitu jalan agak jauh dia lihat ke spion, loh, kok tetap dipikul, kok nggak ditaruh? Oh iya? Iya, ini kisah nyata zaman dulu. Terus dia berhenti, dia tanya, Pak, kenapa nggak ditaruh saja? Kasihan mobilnya ntar berat. Loh, ini kisah nyata zaman dulu. Dodol. Bukan dodol, nggak ngerti karena nggak ada mobil dulu. Mobil pick up.
Kira-kira banyak nggak orang seperti kita, seperti orang itu sekarang ini? Sudah hidup dengan Tuhan Yesus. Apa? Ini habis ngomong dodol ya kita lihat yang ngikutin. Berapa banyak kita yang mengaku murid Yesus, percaya dia. Dia minta serahkan pikulan itu. Tapi kita tetap pikul sendiri. Maka itu Tuhan gak bisa ngajak kita kerjasama. Masalah seberat apa yang kita hadapi, Tuhan Yesus bilang serahkan. Tadi waktu mulai ada berapa yang cerita masalah anaknya, masalah suaminya, masalah kerjaan, masalah macam-macam. Ayo percayalah, kesaksian Martin tadi luar biasa. Tuhan tetap sanggup. Amin. Percaya. Nah, mengapa kita sulit mempercayakan pikulan ini? Padahal dia sudah minta, marilah kepadaku. Semua kamu yang beban berat, berikan pikulan beban. Kenapa kita percaya? Tuhan Yesus pernah bohong nggak? Ya. Betul? Tapi faktanya kita nganggap dia bohong. Itu orang bodoh. Nah itu dia orang bodoh. Ya, tapi faktanya berapa banyak beban hidup kita pikul terus. Kalau dia minta serahkan, ya sudah, urusan dia. Amin. Dia akan menyelesaikan dengan caranya sendiri. Amin. Nah, seringkali kita nggak mau menyerahkan pikulan ini karena kita ngajari Tuhan pakai cara kita. Ya, sok tahu. Ya, sok tahu itu berarti nggak tahu. Sok pintar itu berarti Sok nggak pintar. pintar. Betul tidak? Oke, contoh. Kalau saudara ke dokter, ngomong sakit ini, sakit itu, dan dokter mendiagnosa begini begitu. Tapi kalau kita lebih pintar dari dokternya, ngomong harus begini, dokternya akan bilang apa? Karepmu. 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 Iya dong. Iya. Nah, seperti itu. Seberat apa masalah hidup kita, percayalah. Amin. Yes. Amin. Dia punya cara sendiri. Yang penting kita percaya caranya sendiri, entah bagaimana. Dasarnya begini, bukankah dia mengasihi semua manusia di dunia? Ya. Jawab ya tidak. Ya. Termasuk orang-orang yang sedang kita hadapi masalahnya, anak, menantu, orang tua, kerjaan, apa saja. Percaya nggak Tuhan sayang mereka semua? Ya, amin. Kenapa sosial? Tidak ada sesuatu? Oh enggak. Jadi yang jadi beban kita sekarang, saya nggak tahu, anak, mantu, siapa lagi, papa, mama, atau suami istri, atau siapa saja. Kucing. Apa? Kucing. Kucing. Di rumah. Oh, kucing. Iya, itu anak ke-6 itu kucing. Kelinci. Bisa kucing jadi Kelinci. beban. Oh sini jadi beban orang-orang. Iya, jadi beban kita. Anjing juga iya. Nah, iya, itu cari beban sendiri. Iya. Benar. Iya, Sama. hidup enak-enak kok dibebani. Maka itu, kalau masalah binatang, masalah kehidupan, ini salah satu sikap, satu cara hidup dari murid Tuhan Yesus. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, supaya kita bisa melepaskan semua yang jadi milik kita, baik materi, barang, beban, masalah, semuanya lepaskan. Supaya kita bisa jadi murid Yesus. Amin. Ini sikap yang kita harus punya. Dua hal aja nggak banyak. Satu, di hati kita selalu ada tempat bahwa suatu hari entah kapan kita akan kehilangan sesuatu. Dan harus ada tempat bahwa suatu hari kita bisa kehilangan seseorang. Sehebat apapun kita menjaga hidup kita, kalau ada barang kita hilang, itu normal, namanya manusia. Lu kok nggak amin? Amin. Maka itu kalau kita persiapkan di hidup kita ada dua
ruangan, ada 2 space ini. Suatu saat entah kapan bisa kehilangan sesuatu dan bisa kehilangan seseorang. Ketika hal itu terjadi, kita nggak terlalu berat, nggak kaget, kan sudah siap. Termasuk kucing mati, anjing mati, sudah siap. Iya. Betul? Kalau sudah mati, jangan cari lagi. Kunci rumah. Termasuk kunci rumah hilang. Kunci rumah Sampai sekarang masih hilang. Ngerti nggak? Apa saja. ganti. Uang kita semuanya, betul tidak? Bisa. Maka itu kalau kita punya ruangan di hati kita, maka kita akan tetap layak jadi murid Tuhan Yesus. Amin. Ingat firman Tuhan, barang siapa yang tidak bisa melepaskan dirinya dari segala miliknya, enggak dapat jadi murid. Luar biasa. Beban apa lagi yang masih kita simpan? Ayo, masalah apa saja, sudah. Jelas ya? Siap? 2 hal itu di hidup kita, apa saja bisa terjadi, kita nggak tahu. Bisa nggak ada masalah karena perbuatan orang lain? Ada banyak. Sama, sudah. Jangan jadikan itu beban. Sama. Mengapa? Begini prinsip hidup. Bisa nggak kita kumpul orang yang nggak akan buat masalah dengan kita? Enggak. Ayo, yang lain jawab. Bisa nggak kita cari teman yang nggak akan buat masalah dengan kita? Nggak bisa. Maaf ya, sebaik apa orang itu? Pasti. Maka itu, kalau itu pun terjadi di hidup kita, lepaskan. Nggak usah dipikirin terus, kok begitu ya, kenapa dia begitu ya, capek. Nah kalau jadi gregetan. Nah itu jadi gregetan. Padahal dia aja nggak mikirin ya Pak. Iya, dia nggak mikirin. Oh, maksudnya siang ngejengkel no. Iya, orangnya itu. Saudara sama. Sebelum kita, maaf, jengkel dengan orang itu, berani nggak kita jujur? Berani nggak kita rendah hati? Bahwa kita pun bisa jengkelin orang lain. Iya. Ya atau tidak? Ya. Ya sudah. Oh, enggak amin. Iya sudah. NN ya satu sama. Lu bener saudara. Untuk apa? Capek lu. Seperti Martin ngomong, orang itu nggak tahu apa-apa. Hai. Kita terus gitu. Rugi nggak? Nah, kita nggak bisa jadi murid Yesus. Karena tiap hari sebagai murid dan dia guru, ada pelajaran baru nggak? Iya dong. Ada. Dan ingat sekolahnya Tuhan Yesus nggak ada hari libur, hari Sabat pun tetap masuk. Maka itu imam-imam ahli Taurat marah. Kamu nggak tahu aturan. Ini Sabat, kenapa masih ngajar? Jadi sekolahnya Tuhan Yesus nggak ada jamnya. Jadi 24 jam penuh belajar. Nggak ada hari liburnya. Kok nggak amin lagi? Karena begitu banyak pelajaran yang dia sediakan buat kita. Beban-beban itu yang buat kita banyak ketinggalan pelajaran. Apalagi kalau kita pakai doa Bapa kami. Betul? Jadilah kehendakmu. Kata waktunya hari ini loh. Betul nggak? Doa Bapa itu Vandah. Hari ini. Berarti minimum 1 hari ada 1 kehendak Bapa yang disediakan buat kita. Tapi karena beban yang terlalu banyak, yang enggak itu kita pikul. Kata orang, beban anak, beban istri, beban suami, beban mertua, beban mantu, beban cucu. Loh, kenapa? Aduh, beban utang, beban hipotek, beban saudara. Maka itu kita ini nggak pinter-pinter sebagai murid. Betul?
Ayo berubah mulai hari ini. Setiap hari minimal ada satu kehendak Bapa. Amin. Itu minimal. Saya percaya kalau kita semuanya betul-betul murid yang baik, yang taat kepada Tuhan, saya percaya Papa bisa beri paling tidak 3 atau 5 kehendaknya tiap hari. Betul nggak? Ya. Tergantung sikap kita. Suka belajar atau tidak. Nah, kalau sering tidur di kelas, suka ngantuk, nggak main. Ya, Tuhan Yesus bingung mau bagaimana. Sekarang bayangkan, kalau satu hari ada satu kehendak Papa. Ini pertanyaan nanti. Kira-kira kehendak Tuhan tiap hari untuk kita itu sama seperti yang kemarin-kemarin, atau tiap hari itu pasti ada peningkatan, ada perbedaan? Perbedaan dan peningkatan. Ada kemajuan, nggak sama terus pelajarannya. Betul? Ingat ini baik-baik. Berarti kalau 1 tahun itu 365 hari, berarti dalam 1 tahun rata-rata kita harus naik 365 tingkat. Amin. Betul tidak? Mestinya. Nah, kenapa nggak naik-naik? Itu tadi tahun 74. Tahun 74. Nah, Sudah ketinggalan berapa banyak? Coba kalikan 74 dengan 2018 jadi berapa? banyak. 44 tahun. Kalikan 365. Sudah ketinggalan berapa tingkat itu? Jadi lebih banyak lagi. Yang satu sudah sampai Solo, yang situ masih di Amsalville. Enggak maju-maju. Anggaplah enteng semuanya. Kok enggak amin? Amin. Bukan kita pura-pura enggak punya beban loh. Amin. Bukan. Justru beban itu akan melatih kita jadi orang hebat. Amin. Amin. Ya. Betul. Coba orang yang latihan barbel, pertama berapa kilo kira-kira? Jam setengah on, nggak ada apa-apanya. Oh, pokoknya 5 kilo. 5, terus naik lagi. Maunya Tuhan juga begitu kepada kita. Ingat bro, sudah 11 bulan lewat bro kita tahun ini, tinggal sebulan lagi cepat. Maka itu kita harus sadar sudah di mana pelajaran Yesus ini sampai hari ini. Ayo. Percaya tahun depan Papa kita punya target lagi. Amin. Yes. Maka itu kalau target Papa kita di 2018 kita belum selesaikan semua, kan kita ngutang. Nah, kapan lunasnya? Kapan pinternya? Ya itu dia. Lepaskan saudara. Nah, ini hebatnya Tuhan. Kalau hari ini kita bertobat, amin. Akan tolong, Dia akan tolong kita untuk maju. Amin. Targetnya luar biasa. Jadi percayalah, tidak ada masalah yang nggak bisa selesai. Amin. Kalau toh nggak selesai, Tuhan tetap baik dengan kita. Tuhan sanggup buat apa saja di luar cara kita bekerja. Asal kita tahu berencana Tuhan mengizinkan itu untuk memproses kita. Betul? Saya sering berkata kepada banyak orang, apa bedanya beling dengan berlian? Sama kinclongnya tuh kecil. Bedanya apa? Biasa. Nah, bedanya prosesnya. Satu harganya. Betul? Nah, kalau jangan mau jadi beling semua. Ngapain jadi beling? Nah, untuk sampai menjadi diaman, jadi berlian, prosesnya ditekan, dipanasi dan digosok, macam-macam. Nah, itulah murid yang siap diproses. Amin. Kalau saudara berdoa, Tuhan supaya cepat selesai masalah anakku, masalah istriku, masalah suamiku, masalah apa saja, berarti saudara nggak mau diproses. Karena ini cepat selesai. Amin. Siap bukan? Mau diajar betul oleh Tuhan? Ayo. Ya harus mau, kalau nggak rugi kita. Enggak mau dibanting. Dibanting lagi.
Karena Tuhan sayang kita semua. Amin. Amin. Dia rindu supaya kita jadi seperti emas yang murni. Amin. Walaupun tidak semua kita tukang emas, tapi kita tahu bagaimana proses sampai emas itu murni. Diapain? Bakar. Pakai lilin? Pakai apa? Enak kalau pakai lilin. Api yang besar sekali supaya kotorannya keluar semua. Nah, itu yang Tuhan izinkan, ada api itu. Lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Mengapa Papa berkata seperti ini kepada kita? 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 mulai. Dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Dan 1, 2, 3. Ulang-ulang. Bergembira pembacanya. Bergembira. Semangat. Bergembira kok. Ulang. Loyo makanya. And verses. Ada. Udah? Yang semangat ya, sesuai kata-katanya. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu. Ya. Sekarang ini kamu Loh, kok jadi menurun suaranya? Ulang, nggak mau gembira kok lemes. 1, 2, 3. bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Terus ayat 7. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Luar biasa. Maksudnya, betul ayat 7. Maksud apa? Loh, masa lu? Semuanya. Bukan maksud Membuktikan iman. ujian itu. Bergembira. Untuk sementara waktu, coba bahasa Belandanya. Ayo. Ada? Burhan? Ada mati. Ayat 7 ya? 6. Ayat 6. 6 ya, bahasa Belanda. 6 tadi. 1 Petrus 1. Petrus 1. Ja. Wees dus blij. Blij, ja, oké. Er ligt iets heerlijks voor u klaar. Ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. Moeilijk hebben. Bijna. Door de moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld. Zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang niet zoveel waard is als geloof. Wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Nah ini, 3 hal terjadi terus. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd satu ya. en geprezen worden. En apa? Geprezen. Geprezen, dipuji. Terus yang ketiga. Ook al hebt u hem nog nooit gezien. Oh, ada 3. Oh, 3. Iya, coba. Oh lain, itu artinya apa namanya? NP. Susunannya lain, Pak. Oh, lain susunannya. Ada 3. Dalam bahasa Indonesia ada pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Nah, bahasa Belandanya apa? Gepres. Geëerd sama geprezen. Gepres en dan satu Geprezen. lagi. Ada satu lagi. Heerlijkheid. Enggak ada. Oh, enggak ada di situ. Iya. Yang kan terjemahan apa? Ada heerlijkheid. Pakai terjemahan apa? Terjemahan apa? Baru. Nih. Sama. Worden tot lof, eer en Lof. heerlijkheid. Eer en heerlijkheid. Saudara, ini tujuannya. Amin. Lu dahsyat enggak? Kalau kita tahu ada ear yang pertama ditinggikan lalu
Nee, lof. Oh, love dulu. Iya. Ja. Ya, Eer and herlijkheid. en heerlijkheid. Dipuji, dihormati dan dimuliakan. Bayangkan, itu akhirnya yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Maaf ya saya ngomong. Kalau kita tahu hasil dari menjadi murid Yesus sehebat itu, semulia itu, bodoh sekali. Ya. Kalau kita dikalahkan oleh beban-beban yang artinya cuma sampah-sampah begitu saja. Ya. Bayangkan kalau saya pakai istilah ini, bahwa Tuhan menyediakan berlian buat kita. Maaf, karena bodohnya kita, sampai kita urusin. Ya. Kebanting nggak itu? Bodoh. Lagi sekali berlian yang dia sediakan. Diaman. Tapi kita ngurusin sampah. Jadi yang tahun 74 tuh nggak sampah, bukan? Kenapa lagi? Sudah busuk lagi. 74. Siapa yang bertanya? Nggak tahu. Ayo, ada sampah tahun berapa lagi yang masih kita simpan ini? Ayo. Awas ya. 83. Ayo, sampah tahun berapa? Ayo. Serius saudara, kita nggak boleh bodoh. Amin. Awas yang masih suka nyimpan sampah mama mertua. Rugi. Mau buang sampah-sampah itu semua? Amin. Ingat dalam Filipi 1 Paulus berkata, dulu yang kuanggap keuntungan sebelum kau kenal Kristus. Tapi setelah aku ketemu Kristus, aku anggap itu sampah semua. Padahal kalau kita lihat hidup dia dulu, orang terkenal, masih muda, jenius, ahli Taurat yang hebat. Tapi begitu dia jumpa Yesus, dia bilang itu semuanya sampah. Sebelum saudara dan saya berani berkata seperti Paulus, yang dulu itu sampah, berarti kita anggap sampah itu berliannya. Dong atau enggak? Dong. Bodoh sekali kita ini. Maksud semua itu, ujian, api, semuanya kita seperti emas yang dibuktikan kemurniannya. Waduh, luar biasa. Siap? Betul mau jadi murid yang benar? Amin. Pulang dari sini sebelum tidur cari sampah mana di almari mana. Sampah kok di almari? Ada nggak orang simpan sampah di almarinya? Ada lagi. Ada orang Iya, Alzheimer. uang. Ngapain simpan sampah? Orang Alzheimer. Sendiri gua. Gua lihat semua. Kalau udah tua iya. Kalau udah Maka itu 80. Kalau jangan ya, jangan kita mau jadi orang bodoh. Amin. Karena ada kemuliaan, ada kehormatan, ada puji-pujian yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau api itu disediakan kita terima, walaupun panas, tapi itu indah. Ingat, tiap hari minimal ada satu kehendak Bapa. Amin. Kejar itu dan cari itu. Amin. Lakukan itu, Amin. alami itu. Tinggallah tidur, besok ada lagi. Amin. Dan itu tiap hari Papa sediakan. Maka itu seharusnya hidup murid-murid Yesus itu selalu sukacita. Ya. Betul? Selalu bahagia. Apa ya? Semangat. Begeister bahasa Jermannya, bahasa Belandanya. Semangat. Ini bahasa Belandanya begeister. Excited. Inggris itu. Belanda. Antusias. Oh, antusias. Antusias. Oh, antusias. Impressive. Vurig misschien. Führer. Vurig bahasa tingginya Ya, ya. bahasa tingginya. Begeister. Ya. Itu akan buat kita semangat. Jadi kalau bangun pagi, terus malas, aduh Senin lagi, tanggal 1 lagi, bayar hipotek lagi. Berarti kita nggak semangat hidup itu. Kok nggak amin? Amin. Walaupun ada beban, tetap semangat.
Kenapa memberikan satu kehendak yang baru buat kita semuanya. Amin. Mau bersuka cita sebagai murid Yesus? Periksa beban-bebannya. Pokoknya sebelum tidur malam ini, ayo sampah-sampah apa yang kita masih simpan nih? Problem. Iya. Bongkar. Oke, tepuk tangan buat diri sendiri ya.